Pemirsa, jenazah bocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Lebak, Banten dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta. Anak berusia 8 tahun itu ternyata dibunuh kedua orang tuanya karena si anak malas belajar online. Jenazah bocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Lebak, Banten kini dimakamkan dengan layak di Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta. Bocah berusia 8 tahun itu ternyata korban pembunuhan kedua orang tuanya. Pembunuhan terungkap setelah Polres Lebak menyelidiki kasus dugaan pembunuhan. Orang tua korban kemudian ditangkap di kediaman mereka di Jakarta. Anak perempuan, anak kandung sendiri. Sisanya kalau dia lagi darahnya ya sedikit ada penyakit dari kepala lah gitu. Kalau udah kambuh itu selalu anak buat sasaran. Polisi kini memeriksa kedua pelaku. Awalnya pelaku kesal dengan ulah korban yang tak menghiraukan arahan saat belajar online. Pelaku mencubit dan menghantam korban dengan benda-benda keras hingga pingsan lalu tewas. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah online. Nah, di situ saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Kedua pelaku menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia di kontrakan mereka di Jakarta. Karena panik, pelaku membawa jenazah menggunakan sepeda motor ke Lebak, Banten untuk dikubur, namun masih menggunakan pakaian lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yang sedianya digelar hari ini kembali ditunda. Rencananya sidang akan dilaksanakan esok hari. Penundaan sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat disampaikan Ansori, Humas Pengadilan Negeri Purworejo. Menurutnya sidang ditunda karena hakim masih mempelajari ulang fakta persidangan. Rencananya sidang akan dilaksanakan esok hari. Sebelumnya terdakwa Raja yakni Toto Santoso dituntut 5 tahun penjara, sedangkan Ratu Fani dituntut 3,5 tahun penjara. Kasus Keraton Agung Sejagat mencuat di awal tahun 2020. Raja dan Ratu melakukan penipuan berkedok Keraton Agung Sejagat. Kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif di Indonesia ini menghebohkan publik, mulai dari Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah hingga King of the King di Tangerang, Banten. Mereka mengklaim sebagai kerajaan dengan daerah kekuasaan yang luas dan harta berlimpah. Kemunculan Keraton Agung Sejagat menghebohkan publik setelah video upacaranya tersebar ke masyarakat. Kerajaan fiktif yang heboh di awal tahun 2020 tersebut berujung ke ranah hukum. Polisi turun tangan setelah kehadiran Keraton Agung Sejagat yang dipimpin Raja Toto Santoso dan Ratu Fani Aminadia di Purworejo meresahkan masyarakat. Keduanya ditangkap polisi atas dugaan penipuan. Belakangan, keduanya mengaku keraton yang dibentuknya adalah palsu dan meminta maaf kepada masyarakat. Di Jawa Barat, kemunculan Sunda Empire juga menghebohkan masyarakat. Kelompok yang kerap menggelar kegiatan di salah satu kampus di Bandung mengklaim sebagai penguasa dunia. Sunda Empire mengaku telah berdiri sejak era Alexander Agung sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Petinggi kelompok yang diduga bermarkas di Subang ini kerap muncul di publik dengan pernyataan yang menghebohkan. Hal ini membuat kerabat Pakualam Roy Suryo melaporkan Sekretaris Jenderal Sunda Empire ke polisi dengan tuduhan penyebaran berita bohong. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat Keraton Selacau berada di Kampung Negara Tengah, Desa Cibungur.
Kesultanan Selacau berdiri tahun 2004 oleh Rohidin, warga setempat yang mengaku sebagai keturunan ke-9 dari Raja Pajajaran Surawisesa, bergelar Sultan Padrakusuma VIII. Pihak keraton mengaku sudah memiliki pengakuan fakta sejarah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 2018 lalu sebagai putusan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran pada masa kepemimpinan Raja Surawisesa. Berbeda dengan Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kesultanan Selacau mengklaim sejak tahun 2004 hingga kini keberadaannya bisa berdampingan dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Suami Vanessa Angel tak kuasa menahan sedih saat menyaksikan sidang penyalahgunaan psikotropika istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bibi Ardiansyah meneteskan air mata melihat istrinya duduk di kursi pesakitan. Bibi Ardiansyah jadi saksi di sidang lanjutan kasus psikotropika yang menjerat Vanessa Angel. Ia sangat memikirkan apa yang harus diucapkan saat bersaksi di sidang. Kesaksiannya ikut mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Vanessa. Vanessa Angel tersandung kasus hukum usai kedapatan menyimpan psikotropika jenis Xanax. Ada 20 pil Xanax diamankan pada Maret lalu. Vanessa didakwa melanggar pasal 62 Undang-Undang Psikotropika karena dianggap menguasai obat tanpa resep dokter. Tadi gue gak kuat nahan, bukan tekanan sih sebenarnya, tadi gue gak kuat nahan tangis gue. Istri gue ngeliatin istri gue, bener-bener gue gak kuat, takut salah ngomong. Ini pertama kali gue datang sidang juga sebagai saksi. Ya tegang lah intinya.